Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvina Fatimatun Nizah, Jihan Ibtihal Irbah, Muhammad Kuzai Mubarak akan mempresentasikan makalah dengan judul Sumber-sumber Hukum Syariah. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian sumber hukum syariah. Syariah menurut bahasa artinya jalan menuju mata air. Sedangkan menurut istilah syariah merupakan aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan antar manusia dengan alam semesta. Menurut pengertian yang bersifat umum, syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di dalam syariah Islam mengatur perbuatan seorang muslim terdapat hukum yang terdiri atas wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Diturunkannya syariah Islam kepada manusia tentu memiliki tujuan sangat mulia, di antaranya a. memelihara kemaslahatan agama. Al-din, agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. B. memelihara jiwa. Al-nafsi, agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. C. memelihara akal. Al-aqli, kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. D. memelihara keturunan dan kehormatan. Al-nasli, Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. E. memelihara harta benda. Al-mal, dengan adanya syariah Islam maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman karena Islam mengenal hukum had, yaitu potongan tangan atau kaki. F. melindungi kehormatan seseorang termasuk melindungi nama baik seseorang dan sebagainya. G. melindungi rasa aman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut. H. melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menetapkan hukum yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dipilih oleh umat Islam dengan cara Islami. Al-Quran sebagai sumber hukum syariah. Al-Quran menurut bahasa adalah isim masdar dari kata kerja qara'a yang bermakna tala yang berarti membaca, atau bermakna jamaah yang berarti mengumpulkan atau mengoleksi. Makna kata Quran sinonim dengan qiraah. Yang keduanya berasal dari kata qara'a yang dari segi makna lafal Quran bermakna bacaan. Sedangkan dari segi terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, baik berapa ayat ataupun satu surat, dan disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Lamanya Al-Quran diturunkan di bumi sekitar 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran gunanya untuk dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Zuhruf ayat 43, Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fikih. Isi pokok Al-Quran antara lain 1. Tauhid, 2. Ibadah, 3. Janji dan ancaman, 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima riwayat dan cerita atau qisas umat terdahulu. Dasar keujian Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 105 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 49.
Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu yang pertama tidak memberatkan, yang kedua meminimalisir beban, dan yang ketiga berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Sementara itu, hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu hukum-hukum kaidah atau keimanan, hukum-hukum Allah, dan hukum-hukum amaliyah. Secara terminologi, hadis atau sunnah menurut ilmu hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Sedangkan secara etimologi, sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Pengertian sunnah secara etimologi ini dapat dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya, dan barang siapa yang membiasakan sesuatu yang buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosanya orang mengikuti sesudahnya. Berdasarkan definisi-definisi sunnah dikemukakan, sunnah menjadi sumber hukum Islam atau masadir al-ahkam, dan dalil hukum Islam kedua, adilat al-ahkam. Ada 3 macam, yaitu sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah takririyah. Dari segi jumlah pembawa khobar, ulama membagi khobar kepada 3 tingkatan. Yang pertama khobar mutawatir, yang kedua khobar masyhur, dan yang ketiga khobar ahad. Kedudukan sunnah itu sebagai berikut: 1. Sunnah sebagai penguat Al-Quran. 2. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44, dan sunnah sebagai musyar'i atau pembuat syariat. Dasar keujian al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yaitu: yang pertama pada dalil Al-Quran, firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 179, dan dalil hadis dalam hadis riwayat Malik. Ijma' sebagai sumber hukum syariah. Ijma' secara etimologi berarti kesepakatan. Ada juga yang mengatakan mengumpulkan seperti yang terdapat pada penafsiran ayat 71 surat Yunus. Ijma' ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah, ijma' ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahidin dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara'. Dari beberapa pendapat mengenai definisi ijma', pada prinsipnya mereka berpendapat bahwa ijma' dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahidin. Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nas qat'i dan terjadi pada masa tertentu. Ijma' dipandang tidak sah jika a. ada yang tidak menyetujui, b. hanya ada seorang mujtahid, c. tidak ada kebulatan yang nyata, dan d. sudah jelas terdapat dalam nas. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan serupa hukum dari peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut sebagai ijma'. Dasar kehujjahan ijma' dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam terdapat pada Al-Quran dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115 dan Al-Hadis dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Macam-macam ijma' menurut para sarjana hukum Islam. Dilihat dari cara memperolehnya, ijma' dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ijma' syar'i adalah kebulatan
yang dinyatakan oleh mujtahidin para mujtahid. 2. Ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Sementara dilihat dari dalalahnya, penunjuk juga terbagi dua macam, yaitu 1. Ijma' qat'i adalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. 2. Ijma' zani adalah terhadap hukumnya, artinya hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan, karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh umat mujtahid. Qiyas sebagai sumber hukum syariah. Dari segi bahasa, qiyas adalah mengukurkan sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan qiyas menurut istilah adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. 1. Adapun dalil Al-Quran antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 59. 2. Dalil Al-Hadis, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Macam-macam qiyas ada 5, yaitu 1. Qiyas aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asli. 2. Qiyas musyawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asli untuk mendapatkan hukum. 3. Qiyas dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. 4. Qiyas sabah, yaitu qiyas yang keadaan far'un padanya bolak-balik antara dua asli lalu ia dihubungkan dengan asli yang lebih banyak persamaan dengannya. 5. Qiyas atwan atau adna, yaitu qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asli untuk mendapatkan hukum yang sama. Sekian dari kelompok 1. Kalau ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.